wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Ketua DKM Masjid Nurul Huda beserta jamaah subuh rahimahullah selalu untuk terus mengingatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Nikmat yang saat ini kita rasakan, kita tidak perlu bayar, tidak perlu lagi DP ya. Tapi yang dituntut adalah ketika kemudian kita bersyukur kepada hari ini. Satu di antara bersyukurnya kita adalah tentunya kita mengucapkan kalimat alhamdulillahillazi ahyana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita berkumpul melanjutkan lagi kegiatan masjid yang kita cintai. Punten Bapak Ibu, satu di antara kategori orang yang disebut fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, adalah mereka yang bisa meluangkan waktu. Ini kan ketika kemudian sholat subuh kan banyak tantangan ya. Ada tantangan pulang ngantuk, ada tantangan mungkin ada aktivitas, ada tantangan mungkin ada kegiatan. Tapi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini tantangannya sudah agak sedikit ringan karena rata-rata yang hadir di sini sudah pensiun ya gitu ya. Jadi tantangannya lumayan lah. Jadi salah satu di antara orang-orang yang memakmurkan masjid itu Allah sudah setting sebagai bagian orang fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka nilainya sudah kembalikan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengawali yuk pengajian yang alhamdulillah sekarang kita sudah masuk tanggal 14 Rabiul Awal. Yang kemarin Masjid Nurul Huda sudah mengundang masjidnya penceramah yang kondang karena pipinya ya, pipi lesungnya itu ya. Karena kalau saya tanya sama ibu-ibu kenapa banyak mengundang, pipinya nggak gemesin, oh gitu. Padahal sudah punya suami ya, tapi tetap melihat pipi yang nggak gemesin. Tapi mudah-mudahan sukses acara maulidnya. Yuk kita bacakan suratul Fatihah untuk ketua DKM, pengurus jamaah pendudusan Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan dengan wasilah Rabiul Awal ya, wasilah kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bukti bahwa kita pada waktunya nanti akan mendapat syafaat dan baginda Rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kepada kita ampunan. Rasul memberikan kepada kita syafaat. Apa bedanya? Kalau Allah memberikan ampunan kepada kita atas perbuatan yang kita lakukan dalam hal maaf, kesalahan dan kealpaan. Kenapa Allah memberikan ampunan? Karena Allah tahu bahwa kita tempatnya berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Bohong. Para Rasul tidak berdosa Pak, hanya melakukan kesalahan. Itu bedanya. Kalau kita berdosa, karena berdosa itu melanggar ketentuan Allah. Makanya Rasulullah punten ya sedikit kita membahas maulid sedikit ya. Karena Rasulullah itu manusia yang teristimewa. Sebab apakah Asep? Karena Rasulullah itu Allah sudah memberikan segala ampunan dan kasih sayangnya buat beliau.
Jadi beliau sebelum ada sudah dikasih sayang oleh Allah, saat ada Allah kawal dengan kasih sayang, saat beliau tidak ada, kalaupun ada kesalahan, Allah sudah maafkan. Ayatnya sering ibu baca itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik. Allah sudah mengampunkan, memaafkan kesalahan Rasul yang dulu sebelum Rasul ada. Allah sudah memberikan. Betul Pak, kalau Rasul belum ada, itu bukan ampunan, kasih sayang. Ya, Allah sudah memberikan kasih sayang penuh kepada Rasul. Makanya sifat 99.1 di antara rahim itu milik Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sampai kepada ayat Raufur Rahim. Rahim itu milik Rasul yang Allah berikan kepada dari Allah. Gitu Pak. Jadi Rasulullah dimewah. Jadi Rasulullah sebelum ada rahimnya, rahmatnya Allah diberikan. Rasulullah saat ada kawalan kasih sayang, dan Rasulullah saat tidak ada kesalahan yang Rasulullah pernah lakukan semasa hidup, itu sudah menjadi jaminan bahwa beliau diampunkan oleh Allah. Punten, kalau saya, Anda semua, siapa yang menjadi jaminan bahwa dosa yang dulu Anda bisa diampunkan, dosa sekarang Anda juga bisa diampunkan? Yang hebatnya kalau dosa ketika Anda meninggal, siapa yang menjamin? Itu. Makanya Rasulullah ini basyarul lakal basyar. Apa itu basyarul lakal basyar? Manusia. Iya manusia, tapi manusia teristimewa. Anda ingin menjadi manusia yang istimewa, ya boncenglah kepada Rasul. Bagaimana cara ngeboncengnya? Perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita bersalawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maulud beda. Maulid itu membicarakan tentang waktu dan kelahiran Nabi. Makanya sering kita mengadakan acara peringatan Maulid. Kenapa? Karena bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kita sudah meyakini bahwa tanggal 12 Rabiul Awal ini merupakan hari dan tanggalnya kelahiran Rasul. Udah dah di Indonesia mah udah putus. Loh aja. Bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal lahirnya baginda. Walaupun di beberapa negara itu tidak ada yang mengadakan kegiatan seperti ini, termasuk Arab Saudi tidak ada, termasuk bagian-bagian Jazirah Arab tidak ada. Asia saja yang mengadakan peringatan Maulid. Ya Pak, makanya diputus tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal beberapa para penulis ada yang mengatakan Rasul tidak lahir di bulan 12 Rabiul Awal, bisa jadi di Rabiul Akhir, di bulan Rajab. Pokoknya judulnya di Indonesia dan Asia sekitarnya tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh di mana hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, dan pemerintah pun mengadakan peringatan itu. Kenapa sih Pak? Orang mengadakan peringatan Maulid, ada apa? Punten. Bapak cinta sama istri, ya.
Istri pun cinta sama bapak ya. Sekarang saya mau nanya nih, gitu kan. Haji Muslihat tahu nggak tanggal lahir istrinya? Ayo, tahu nggak? Tahu ya, berarti cinta. Yang sebelahnya tahu nggak? Apa lo dia? Iya, saya mau nanya siapa yang nggak hafal nih ya? Kang Asep tahu nggak tanggal lahir istrinya? Ayo, tahu ya tanggal berapa? Nah, bukan hanya hafal nih, saya kalau tanya istri bapak lupa nah itu. Bukan hanya hafal tanggalnya Pak. Oke, kalau ditanya hebatnya penulis dulu, hebatnya sejarah dulu, Pak, dia tahu tanggal lahirnya loh. Dia tahu harinya. Sekarang saya nanya Haji Muslihat, hari apa istrinya Haji Muslihat lahir? Ayo, lu tahu tanggalnya doang sih. Lahirnya di mana? Makanya penulis sejarah Sirah Nabawi itu hebat. Tanggalnya tahu, harinya tahu, tempatnya tahu, waktunya tahu. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada Rasul. Jadi orang kalau udah cinta, bukan akan diungkit-ungkit lagi sejarah cintanya. Sekarang menjadi nyanyian cinta si kokong, ya gitu Pak. Cerita-cerita dulu, kenapa? Karena ada cinta. Orang kalau mau cinta itu berpilih-pilihan, boleh nggak? Boleh. Dipuja, dibikin syair, dibikin puisi, dibikin pantun. Sampai si Aep, si Diep diomelin ya. Gara-gara nggak nyampein suratnya kan gitu ya. Begitu Pak. Karena cinta. Nah kita cinta sama Rasul, ketemu enggak. Sejaman enggak. Betul Pak? Sewaktu enggak. Tapi manfaatnya kita rasakan. Manfaatnya kita nikmatin. Masa yang buat kita nggak boleh ngadain peringatan Maulid gitu. Ya kalau yang benci boleh silakan lanjutin dengan kebenciannya. Kalau yang bid'ah nggak usah ribut dengan orang yang mau ngadain Maulid. Karena apa? Karena saking cintanya kita sama Rasul. Punten, ibu-ibu paling hafal tuh. Saking cintanya ada seorang ulama yang kemudian menjadikan kisah Rasul itu ada di dalam rawi, ada dalam al-Quran. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran fawdal barakati ala ma analah wa awla. Dibacain dan sampai kita ke kalimat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsul anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa dhari anta misbahu suduri. Rasulnya tidak ada, tapi surat Rasulnya melalui para ulama kita baca saking cintanya kepada Rasul. Karena Rasulullah yang mempunyai segala-galanya Pak. Sampai ada dalam satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi iznillah. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 64? Dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaatin dengan izin Allah. Taatin dulu kepada Allah, kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, berapa sih kita taat kepada Allah? Kenapa? Paham Pak?
kita tuh tidak kenal Allah kalau tidak dikenalkan oleh Rasul. Punten, Bapak kenal kalimat Allah dari mana? Ayo, Bapak kenal kalimat Allah dari mana? Bapak kenal sifat-sifat Allah dari mana? Dari guru Bapak. Guru Bapak dari mana? Gurunya guru. Gurunya guru dari siapa? Gurunya guru, wah guru-guru, wah guru-guru. Guru-guru ketemu guru-guru nggak ngerti deh tuh Pak. Ketemu guru sampai ketemu imam yang 4. Ini imam yang 4 siapa nih? Pintunya guru. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ambari. Walaupun imam-imam banyak yang lain. Di Al-Muhajirin ada Imam Qadirin, di Jalan Bidar berapa 5 dekat Adi Muslihanto ada Imam Suyuti yang nggak pernah jadi imam gitu. Si 4 imam ini bawa tuh ilmu. Yang satu di Asia, Syafi'i, Hanafi di daerah Afrika, Ambari daerah Jazirah Arab, Maliki di daerah Asia Timur. Semuanya saling menghormatin. Ketika kemudian datang dalam satu wadah ilmu, ketemu di Mekah, udah berbagai macam, banyak orang nilai ibadah, macam-macam ibadah di sana ada. Ibadah ada yang takbir begini, tahiyat begitu, berdiri begini, sujudnya panjang, ada yang pendek, ada sebagainya. Itu nuansa ilmu. Kadang-kadang kita sudah pakai ilmu yang benar dari orang tua, datang ilmu yang baru, lu salah. Begini yang benar, nah, itu yang salah. Nyalahin ketika kita sudah mengikuti guru-guru kita dari guru-guru sampai guru-guru. Makanya di dalam wa'id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wa takhizu min maqami Ibrahim musalla. Aku jadikan Masjidil Haram tempat berkumpul. Berkumpulnya apa? Karena saya bukan hanya berkumpul manusia, berkumpulnya ilmu. Disatukan di sana. Gak usah ribut. Pulang ke rumah, liyashhadu manafi alam. Saksikan apa yang ada di Mekah, pulangin bawa ke rumah. Jangan saksinya, Masya Allah. Masjidil Haram itu kipas anginnya banyak, kipas angin. Nurul Huda juga banyak kipas angin. Kalau saya mau tanya mau bapak-bapak kipas angin Nurul Huda ada berapa di Muslihat? Jangan ngitung ada berapa kipas angin. Udah sering ke Nurul Huda nggak tahu kipas angin ada berapa. Banyak, jawabannya banyak. Nah, iya kata Allah liyashhadu mana fi'alahu, saksiin di sana apa yang didapat ilmu di Mekah, apa yang dapat ilmu di Madinah, bawa pulang, enak Pak. Makanya kalau kemudian kita arogansinya, ini pakai fikihnya Syafi'i, Hanafi, Maliki, nggak ketemu, yang ada bentrok. Ini harus begini, nggak ketemu Pak. Makanya Islam semakin kemari harus semakin luas. Karena apa? Semakin luas kita punya banyak guru. Punten. Ahad pertama siapa guru di sini? Saya. Lupa saya. Saya bukan guru lah, guru lah. Ahad kedua siapa? Kiai Bisri. Ahad ketiga? Tematik. Ahad keempat? Yang kelima kadang-kadang ada. Semuanya dipakai tuh guru Pak untuk dijadikan motivasi tentang pemahaman dan ya ilmu di antara guru. Nggak ada yang tuh gua mah nih fanatik sama gurunya, tak tajiri lu mah bid'ah sama udah Abdul Rahman. Nggak begitu tuh, ya kan? Lu nih gurunya Haji tematik ya, satu lagi bisri, nggak bisa bisri tematik tajiri, salah semua. Apalagi udah Abdul Rahman biar salah, ini nggak ada yang benar namanya. Nggak begitu Pak. Islam itu ya gitu rahmatan lil alamin. Emang Imam Syafi'i ada di zaman Rasul? Enggak ada. Imam Hanafi? Ada. Maliki? Ambali nggak ada. Imam Bukhari? Nggak ada. Yang ada Rasul dengan para ulama, dengan para sahabat sampailah kemari. Jadi oleh karenanya orang yang ilim, orang yang berilmu ketika menyikapi sesuatu masalah yang berbeda
timbulkan kasih sayang ya udah. Akmaluna wa akmalukum, amalmu amalmu, amalku, biarkan nanti Allah saja yang menentukan benar salahnya. Yang penting kita sudah belajar untuk mengedepankan kasih sayang sebagaimana Rasul menitipkan itu kepada kita. Jadi punten Pak, ayat ini jelas. Wa ma arsalna mir rasul, dan tidak kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Nah, dengan izin Allah begitu. Oh, punten kalau kita maaf, rasulnya begini, jangan ditambah, jangan dikurang. Nggak bisa, namanya orang cinta mah. Asrofulan ada di zaman Rasul? Tidak ada, cuma sebab karena cinta. Saya punten mengaji, suka ngikutin aja. Itu cerita si Kokom dengan si yang KDE, bagus itu. Sekarang diumbar-umbar lagi, walaupun sudah 45 atau 35 tahun bertemu, dan sekarang sudah menjadi jadis dan dudis maksudnya duda gitu ya, yang satu janda, tapi tetap aja karena kecintaannya sekarang dibumikan. Nah, kita begitu cinta sama Rasul. Maaf kalau kita betul ada orang yang belum begini, mau ikut Imam Syafi'i ya, mau ikut Rasul, ya susah. Kita tidak akan pernah kenal Rasul kalau tidak ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan guru-guru kita. Karena apa? Karena Bapak nggak ketemu Rasul. Ada hadis yang begini Bang Haji, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Melihat enggak? Kita dari guru, yang satu bilang harus begini, berarti gurunya melihatnya begini. Yang satu begini, ya berarti gurunya begini. Karena kita nggak ada yang lihat. Berarti kalau begitu artinya apa Bang Haji? Artinya kalau begitu cara-cara yang sekarang kita lakukan semuanya benar. Karena kita nggak ada yang lihat. Begitu, jangan menjas lo salah. Ini bid'ah. Aduh, kaji dulu lah ke Nurul. Udah biar ngerti. Makanya saya kadang-kadang kalau ada yang acara begini, baru kemarin, baru kulitnya, belum kacangnya. Itu Pak. Nggak mungkin antropologi sejarah itu sampai ke sini itu beragam macam. Sampai punten ada yang mengatakan bahwa Maulid itu baru dirayakan sejak zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal sebelum Salahuddin juga sudah dirayakan. Malah sebelum Rasulullah lahir, kelahirannya sudah diketahui sama orang-orang Yahudi. Sudah tahu. Wa ilqallahu ya Isa, ketika Nabi Allah Isa Bani Israel sampai kalimat min ba'dismuhu Ahmad, orang Yahudi, orang Nasrani udah tahu akan ada kelahiran Nabi. Cuma mungkin Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan seluruh umat saat itu yang berpecah belah sebab karena banyak firqah. Apa itu firqah? Golongan-golongan. Ini apalagi setelah Salahuddin bisa menundukkan Konstantinopel yang dikuasai oleh kerajaan orang-orang Nasrani atau Kristen, membuat mereka semangat. Ente umat Rasul, iya udah jangan firqah dulu, umat Rasul ayo. Jadilah satu pasukan di mana pasukan itu bisa menundukkan, bisa menguasai itu loh Pak, dan bisa mengalahkan yang namanya perang salib yang kedua. Salahuddin kemudian sallu ala Nabi, berdiri mereka mendengar Nabi Rasul. Makanya orang Arab yang saya tahu tuh Pak Jigiyar ya, Bapak yang mungkin menyaksikan bahasa di Bapak, orang Arab itu karakternya keras dibandingkan dengan orang Madinah. Yang ada Arab tuh banyak perang, di Madinah pakai politik. Arab pakai urat, Madinah pakai akal. Iya Pak, jadi dunia politik itu ada di Madinah Pak. Bagaimana negosiasi, bagaimana memperkenalkan anggota-anggota dewan ke masyarakat, bagaimana gaji-gaji anggota dewan harus transparansi ya. Iya, sekarang sudah dipotong katanya gitu.
Iya, kalau anggota dewan gajinya dipotong, semestinya PBB juga jangan dinaikin lah ya. PBB dinaikin melulu, naikin melulu. Nah, sekarang mah semuanya sudah jadi wartawan, betul Pak? Dulu yang bawa wartawan cuma ada kameramen doang. Sekarang semua wartawan nggak bisa. Saya pers, saya juga pers rakyat. Video lempar, video lempar. Jadi ini juga saya ada jejak digitalnya oleh kameramen dari Nurul Huda ya. Bang Jagoan Kulon namanya, nggak ngerti sampai kapan dia jadi jagoan gitu ya, padahal sudah sepuh. Nah, iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita cinta kepada Rasul itu berlebihan boleh, tapi jangan berlebihan yang tidak masuk akal. Karena banyak orang yang benci juga memfitnah Rasul, Pak. Banyak fitnah dengan kejam. Yang paling saya rasakan sedih, Pak, fitnah dengan kejam itu Rasulullah difitnah ngawinin anak umur 6 tahun. Kan gila, Pak. Siapa yang dikasihkan? Yang benci. Siapa kali pertama yang benci? Ya non muslim. Saya sekarang dibawa-bawa lagi ada sekte-sekte yang garis keras ikut-ikutan. Bayangin Pak, kalau sekarang orang yang begitu, orang pedofil kan namanya kan? Anak kecil diseksualkan, pelecehan seksual, sampai ini diangkat sejarah menceritakan, Nabi lu perempuan anak umur 5 tahun, 6 tahun dikawinin, belum apa-apa baru beker, baru kawin, sakit Pak itu. Bapak punya istri difitnah, bapak punya istri difitnah, disakitin, bapak maju paling depan. Enak lu jangan sembarangan ngomong ya sama bini gua nggak begitu, bapak paling marah. Nah sekarang kita ini umat Nabi yang katanya cinta, Nabi difitnah, apalagi kalau maaf ibu ada kan? Tolong tuh jangan ada kalimat Nabi itu buta huruf, jangan. Ada ulama yang kata, Nabi buta huruf, ya Allah, kayak Nabi bloor. Padahal Rasulullah kan ada yang namanya patonah. Sifat patonah apa? Pinter. Ada buta huruf. Bukan Rasulullah nggak bisa baca, hanya antisipasi bahwa akan ada fitnah yang berkelanjutan yang menganggap nanti Al-Quran tulisan Nabi. Makanya Rasulullah itu tidak diberikan ngerti, bukan buta huruf. Hati-hati. Musuh buta huruf, bego namanya. Yang bego tuh yang ngomong buta huruf. Jadi bahasa-bahasa yang bagus lah Pak. Kenapa? Karena Allah memanggil Rasul dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang lagi selimut, ayo. Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhan nabi wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau Bapak dengan kalimat-kalimat itu menghormati Rasul, Bapak nanti bersama dengan mencintai Rasulullah SAW. Tapi kalau kemudian Bapak menyinggung Rasul, membuat sakit Rasul, hati-hati Pak. Saya orang paling terdepan siap mati buat Allah dan Rasul. Kalau ada orang yang menghina Rasul, jangan tinggal diam Pak. Kalau masalah bid'ah mah gampang Pak. Itu masalah hilafiyah. Nah, menyikapinya bagaimana Pak Muslihat? Lah yang mau lanjutin, yang enggak usah gitu loh. Itu yang harus kita sikapi. Jadi kita kepada Rasul, wah harus seperti Rasul, susah. Hidupnya harus seperti Rasul, ya nggak bisa. Rasulullah itu punya budaya, namanya budaya Arab. Juga sama ya, pakai baju koko. Ini kan udah kacau nih ya. Koko mah dari Arab atau dari Cina. Tapi banyak dijual di Arab. Jadi identik baju koko, identik dengan muslim, katanya belum tentu. Kebetulan saya biasa pakai yang ada pakai kemeja, nih karena tadi istri saya Hafiz, saya pakai. Ya udah tuh bebas tadi pakai kemeja. Itu budaya kita pakai kemeja. Nah kalau udah yang pakai baju koko nggak apa-apa. Siapa tahu ibu pakai baju melang gitu ya,
rokok dan melan itu pakai baju bukan, nah kan begitu Pak. Jadi apa? Udah nikmatin aja, itu pasti berbeda. Pakai sorban, kadang-kadang identik budaya itu buntut Pak. Saya sih setuju dengan para ulama, jangan merubah budaya kita. Budaya kita terlalu banyak. Jangan merubah kalimat saya, aku dengan anak mau punya anak. Gitu kan? Jangan merubah kalimat kamu, Anda dengan antum. Kita udah punya budaya Indonesia pertanyaan antum wa akhi itu ya Arab. Jadi kalau ada yang ngomong antum, ya udahlah, jangan tinggalin budaya Indonesia dong, karena kita tinggal di Indonesia gitu. Budaya Indonesia pakai kain, capnya wadimor, gajah belalai gitu ya. Yang pakai gamis boleh, nggak apa-apa karena praktis. Kalau kamar mandi tinggal angkat doang gitu. Semuanya asik-asik aja. Lihat ayat berikutnya. Ini yang tadi ayatnya. Surat An-Nisa itu tempat. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Ada kalimat ka itu bahasa Muslihat. Ja'uka, apa kata Allah? Sekira dan sungguh, kalimat ketetapan pasti bagi Allah. Sekiranya mereka setelah menzolimi mereka siapa? Sahabat kita, diri mereka sendiri, kemudian setelah itu buka di sini maksudnya Rasul. Kan kita sering baca bahasa di Assalamualaikum kak itu. Jadi kalimat kak itu adalah kalimat yang Allah panggil buat Rasul. Inna fatahna laka liyaghfirallah kaula ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah. Di sini ja'uka. Apa katanya? Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya, berarti menzolimi dirinya, bisa mereka berbuat salah, bisa mereka ingkar, bisa mereka menyesali perbuatannya, kemudian datang kepadamu ya Rasulullah, lalu siapanya memohon ampunan kepada Allah dan Rasul. Ingat Pak kalimatnya ya Rasul. Saya baca dulu. Memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapat di Allah Maha Penerima Taubat dan Penyayang. Sahabat ini sebelum masuk Islam sudah sering melakukan perbuatan menzalimi diri. Setelah masuk Islam kebiasaan itu ada yang terikutin. Ya Rasul, saya ini udah Islam, tapi sering minum minuman keras. Saya masih suka sama minuman keras. Oh, ya Rasul, ya udahlah. Kalau masih suka jangan banyak-banyak ya, kurangin dikit. Asik tuh Rasul. Datang lagi ya Rasul, saya ini udah Islam, tapi saya masih suka judul. Sekarang ada aja, sekarang banyak kayak orang Islam judul. Banyak. Judi online susah ditangkapnya dulu. Kalau dulu koprok. Apalagi dulu togel. Nalo. Koprok togel apa? Nalo. Pokoknya dulu yang kelihatan ditangkap. Maaf, begitu kelihatan barang bukti ada ditangkap, ya udah dibawa ke polisi. Sekarang polisi menangkap gimana? Judulnya nggak kelihatan, duitnya lewat transfer, susah. Nah sekarang harus ditangkapnya dengan melalui cyber juga. Terus gimana? Saya masih berdosa ya Rasul, gimana ini? Tapi saya sholat masih iya, puasa iya, tapi judul sering gitu, karena saya sering menang gitu. Jadi terus-terusan, jadi gimana? Datanglah kepada Rasul, gitu kan? Setelah datang kepada Rasul, para sahabat yang banyak menzalimi diri, Rasul berdoa, dan doanya diterima oleh Allah.
Jadi para sahabat paham dia itu siapa. Dia manusia yang bukan manusia yang istimewa. Dia manusia yang banyak dosa. Datang ke Rasul, ampunin. Sekarang Rasul ada enggak? Sekarang Rasulullah kan enggak ada di tempat kita. Nah, apa yang kemudian ulama berpendapat? Rasul sudah tidak ada, tapi ajaran mukjizatnya masih ada. Makanya mukjizat yang menyatakan bahwa mukjizat paling besar dari Rasul adalah Al-Quran. Bedanya gitu mengaji jauhan. Kalau para nabi-nabi dulu, Bang Asep, itu nabi meninggal, mukjizat hilang, habis. Nabi Allah Musa wafat, tongkat hilang. Nabi Allah Nuh wafat, kapalnya hilang. Nabi Allah Isa wafat, kemudian tidak bisa menghidupkan lagi, hilang. Nabi Muhammad wafat, mukjizatnya masih ada di kita. Hebat ini. Tinggal kita pelajari. Tapi sekarang Al-Quran di masjid tinggal jadi tontonan, ya, di dalam pajangan, ya, di dalam lemari. Yang lebih banyak orang sekarang lebih buka. Oh Ustaz, di Quran juga ada, di HP juga ada Al-Quran. Nah gitu Pak. Sekarang wakaf-wakaf Al-Quran udah nggak booming Pak. Besok kalau saya ceramah di mana-mana saya akan bilang saya akan wakaf HP. Oh HP juga ya. Iya, wakaf HP, iya 100.000 nih dapat HP. Mereknya apa? Oppo Was, gitu lah. Merek Jawa gitu ya. Sekarang baca Quran anak-anak sudah. Jadi bagaimana cara nggak mereka? Tidak Pak, karena memang alamnya, dunianya. Ayo baca Quran. Paling mereka baca Quran, kali pertama mereka baca mengenal adalah Iqra. Ya, kemudian metode qiraati, kesininya mereka lebih banyak buka HP. Makanya usahakan setiap bapak ibu punya HP dan memberikan HP kepada anak, bukakan aplikasi Quran. Itu nggak bisa sekarang, ayo buka Quran yang di masjid. Nggak mau, kegedean bawahnya berat gitu. Kita kesini berarti Al-Quran itu apa? Selalu mengikuti perkembangan zaman Pak. Gitu. Zamannya Rasul Al-Quran begitu. Zamannya para sahabat dia begitu. Sampai kepada zaman kita yang ada namanya teknologi. Mungkin punten Pak. Kalau nanti kita wafat, akan ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Ilmu-ilmu startek dulu akan ada Pak di zaman kita besok wafat. Begitu masuk ke dalam tabung, tinggal pencet tahun 2030, Bapak sudah keluar di tahun 2030. Akankah itu mustahil? Bisa jadi Pak. Jadi kenyataan. Punten Bang Haji Jagoan, tuh Pak Haji Karim, dulu film startek tahun berapa itu? Siapa yang tahu film startek? Mas tahu kan startek? Nggak tahu, berarti belum lahir. Gitu ya. Pak Haji dia tahu nggak startek itu film startek? 70-an. Tahun berapa Pak? 70-an. 70-80 ya? 70-an startek itu sebenarnya teknologi yang dipunya sama mereka lebih duluan. Kenapa? Ngambilnya dari Quran. Kita jadi penonton waktu itu. Apa iya orang masuk ke dalam tabung bisa mundur dalam keadaan hidup, bisa maju dalam keadaan hidup? Sekarang terbukti Pak. Kecepatan sudah luar biasa. Orang dulu ke Mekah 6 bulan baru pulang pergi. Orang pulang pergi Pak 6 bulan kita nggak nganggap dia bakal balik. Udah 6 bulan dia nggak mati. 7 bulan dia pulang Pak. Kaget kita, Masya Allah. Apa jawabannya? Gua kira lo mati di Mekah gitu. Sekarang hanya 9 jam. Besok dia akan ada teknologi yang ketika Bapak naik begitu duduk udah nyampe Pak. Ilmu siapa itu? Ilmunya ulama yang hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman. Pak Jagoan pulang ke Mekah baru dulu tuh Anda sudah sampai di jejak. Waduh kapan nyampe nih? Itu bus Bandung, Jakarta Bandung cuma berapa menit? 45. Berapa? 45. 45. Itu baru bus dari Cina. Bagaimana bus dari Jepang? Bus Toto udah nyampe. Makanya ada orang yang gak percaya, baru duduk udah nyampe. Berarti ilmu ulama yang ada di zaman Nabi Sulaiman sudah dipakai Pak.
Ya, makanya hal-hal yang kemarin kejadian di zaman ulama-ulama, para nabi-nabi kita dulu dianggap mukjizat, sekarang dianggap teknologi. Dan ayat ini turun pada saat Rasulullah habis sholat tahajud. Begitu selesai tahajud, tiba-tiba ada yang ketok, bawa ayat malaikat Jibril. Apa ayatnya Pak Dikya? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Itu ilmu teknologi. Rasul nangis Pak, tapi Rasulullah tersenyum. Disampaikan kepada para umatnya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ternyata ke depan akan ada teknologi yang hidupnya akan lebih dari kita, dan sekarang terbukti. La ayatil liulil. Orang-orang yang ahli berpikir, orang-orang yang ahli desain, orang-orang yang ahli riset, orang-orang yang ahli semua ada di zaman sekarang. Nanti kalau kita meninggal akan lebih lagi ada ahli Pak. Makanya punten Pak, jadi kecepatan sudah ada nih ilmunya. Maka nanti saya pernah ngobrol dengan beberapa ulama tafsir. Apa saya bertanya begini, termasuk almarhum adik saya, apa mungkin ilmu tentang Siti Maryam yang bisa melahirkan tanpa tersentuh? Kalau sekarang kan apa mungkin perempuan lahir tanpa bapak? Mungkin, ya kan? Gak ada. Banyak kan? Banyak. Gimana? Main banyak aja. Bisa jadi. Tapi yang saya tanya, apa mungkin peristiwa Nabi Allah Isa yang ada pada Bunda Maryam ketika dia hamil tanpa tersentuh, bisakah terjadi di zaman yang nanti teknologi semakin canggih? Jawaban adik saya almarhum, bisa. Bisa bagaimana? Ada yang namanya perkembangan membelah diri di dalam perkembangan biak sel telur. Jadi kalau nanti Bapak boleh bicara tentang masalah anatomi, tentang masalah teknologi, itu sel telur nanti akan bisa berkembang biak sebab karena faktor makanan yang disebut rekayasa teknologi, yang disebut rekayasa anatomi, yang disebut rekayasa perkembangbiakan sel telur. Bisa. Setelah saya pelajari dari ahli-ahli nuklir, bisa juga nih. Iya. Jadi perempuan akan bisa hamil tanpa tersentuh sebab kan ada program yang namanya program rekayasa genetika. Bisa hamil. Nah ini sedang lagi dikupas ilmu itu di zaman sekarang. Jadi jangan kaget, punten Pak, ada nggak binatang yang tanpa berhubungan bisa punya? Ada cacing ya? Cacing tanpa tersentuh, cacing tanpa ada undangan-undangan pernikahan, ya bisa dia melahirkan. Sekarang undangan pernikahan banyak, tapi banyak juga yang nggak bisa melahirkan ya, karena sebab karena proses makanan. Dan subhanallah, jawaban almarhum itu nanti satu waktu ilmu yang dulu kejadian, mukjizat Nabi akan Allah buka di akhir zaman saat teknologi semakin berkembang. Dengan ayatnya tadi, liulil albab, orang selalu akan banyak berpikir, terus merubah keadaan. Oh iya, luar biasa. Sekarang ada nggak laki-laki yang hamil? Laki-laki yang hamil ada nggak? Nggak ngerti, mungkin karena teknologi itu keluarnya dari mana? Punten Pak, Bu, maaf. Kalau dulu kan kita waktu kecil ya tahunya keluarnya dari situ aja. Sekarang ada yang namanya ilmu sesar, dibelah, dikeluarin tanpa melalui jalur utama. Jalur utama mah tanya jalur khusus untuk anak-anak lah gitu ya. Jagoan bola, Bang Adi ini. Lanjut. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kecintaan
Rasul kepada kita dan kecintaan kita kepada Rasul. Jadi gimana Pak Jigiar? Rasul kan sudah tidak ada. Bagaimana kita mau datang kepada Rasul? Nah, ada aturan mainnya dari ulama. Rasul tidak sejaman dengan kita. Nanti apa kata Allah dengan ayat ini? Sebelum Anda berdoa, hadirkan Rasul terhadap diri Anda. Bagaimana caranya? Sebelum berdoa, baca hamdalah, diikuti baca alhamdulillah wa ni'amahu wa majidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Baru baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Anda sudah datang kepada Rasul. Ada pengumuman? Ada. Apa? Malah sedikit sebelum saya dan pengumuman, dulu di Rumpak Sinang Pak, ya. Belum masuk. Di Rumpak Sinang dulu Pak, belum ada yang tahun-tahun dulu kita mana dulu punya yang namanya vaksin Pak. Tapi Rumpak Sinang waktu itu terkena ini namanya aplikasi daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Ini boleh saya sebutin ya, nanti ya. Nah, jadi sudah sampai jam 6 Pak, punten. Dulu mana ada vaksin yang kita kenal dengan vaksin untuk menangkal penyakit yang namanya penyakit dulu COVID dan sebagainya. Vaksinam dulu Pak, kejadian luar biasa. Orang semuanya punya penyakit panas, apa namanya itu? Penyakit panas semua. Campak. Dulu belum ada bidan, dokter, datang ke ulama, ke Abuya Musa. Abuya, ini semuanya pada sakit, kayaknya kita kena virus, kita kena apa namanya ini penyakit. Apa yang dibacakan? Ya, semuanya sebulan, jangan putus. Sholat zuhur, maghrib, asar semua baca rame-rame, jangan sendiri, rame-rame. Kalau di rumah sama keluarga, kalau di masjid sama keluarga, sama jemaah. Apa yang dibaca? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarmauna biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Baca, kata Abuya, warga ngikut duhur asar baca 10-20 kali sebanyak supaya ini virus hilang. Enggak sebulan mengaji wajib, seminggu 2 minggu selesai, udah enakan. Tentunya dibarengi dengan ya apa namanya pengobatan tradisional, minum ramuan-ramuan. Alhamdulillah Kiai, itulah makna dari surat An-Nisa ayat 64. Datang dulu kepada Rasul, baca salawat kepada Rasul, minta kepada Allah melalui Rasulullah. Akhirnya vaksin yang baik. Sampai sekarang amalan itu saya pakai setiap subuh. Alhamdulillah, ibu-ibu kemarin COVID rata-rata pakai masker, ibu-ibu mas semuanya pakai mukena, gitu aja lah. Aman. So, itu ayat menjadikan bahwa Rasulullah sangat berkepentingan di dalam hidup kita, terutama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya tadi Pak, hamdalah, puji Allah, sholawat, silakan Bapak minta tutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillah. Selesai doa itu insyaallah enggak usah nunggu lama, Allah akan kabulkan. Nah, saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya nurullah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallimna wa sallim dinana wa iyana wa amwalana wa arsadana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin usul ila ibunda hajasri razimi binti imam raji rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbik billi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbik billi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbik billi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini membawa berkah dan insyaallah Allah menyertai kita semua. Kita tutup dengan kibatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.